Tapi juga patriarki ini kan nggak ya pinter juga gitu kan. Dia juga berkembang juga gitu ya. Saya menemani suami, melayani suami itu tugas perempuan. Terus kemudian menemani orang tua, mertua bahkan misalnya gitu ya. Ya itu kan peran-peran domestik gitu ya. Itu kan kerja-kerja domestik ya. Itu lekatnya dengan perempuan. Padahal dalam kaidah fikih Islam yang bertanggung jawab itu kepada orang tuanya itu laki-laki loh. Perasaan-perasaan bersalah itu kan dikonstruksikan lah bahasanya gitu ya. Itu kan jadi value pada diri orang dan value itu dari konstruksi. Iya, dari lingkungan sekitar kita. Karena ada yang nggak percaya gitu ya. tuh, ya memang harus terjadi kayak gitu. Tetapi problemnya adalah ketika kefemininan itu dimanfaatkan gitu loh Mas. Nah, dimanfaatkan, dieksploitasi. Seolah-olah dia tidak punya pilihan selain itu. Mau setinggi apapun perempuan, mau seproduktif apapun perempuan, label domestik ini nggak bisa dilepaskan dari dirinya gitu loh. Soal generasi sandwichnya di Indonesia separah apa itu? Keluarganya, tapi di sisi yang lain beban terhadap keluarga asalnya yang sebelumnya ini juga masih ada. Dia bayangkan dengan kapasitas yang seperti itu, dia harus memenuhi semuanya. Nah ini kan problem nih Mas. Ini beban dosen, pengajar. Anda itu ternyata beban loh bagi negara. Gitu ya. Tapi kita nggak bahas itu kan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Kita hari ini ngobrol santai-santai saja dengan salah satu akademisi dari Fakultas Sosial dan Politik, masih gitu ya Mbak ya? Ilmu Sosial dan Politik. Ilmu Sosial, sekarang istilahnya Ilmu Sosial dan Politik. Departemennya Sosiologi. Dengan Mbak Desinta Dwi Asriani. Nah, salah aku. Kenapa? Gak salah. Karena nama itu mirip nama saya Mbak. Oh gitu? Iya. Bagian mananya? Gini, kan jenengan kata keduanya Dwi. Saya kan Putut EA. Iya. E-nya saya itu kan Eko. Saya agak susah mengingat nama, tapi betul. Ini susah saya ingat, cuma jembatan kode saya ya tinggal diingat Mbak Desintanya aja. Ya kepanjangan. Nama panjang yang panjang. Mbak, kuliahmu itu yang di Korea itu universitas apa itu namanya? Ewha Women's University. Itu gimana tuh? Itu khusus kajian perempuan atau? Enggak. Jadi apanya apa ya nih? Sejarahnya atau? Iya enggak. Maksudnya entitas lembaganya itu ada spesifik women-nya ya? Iya, jadi kalau di Korea itu kan ada beberapa Women's University, Mas. Nah, Ewha Women's University itu yang salah satu, tapi memang dia yang terbaik lah ya di Women's University yang terbaik di Korea, tapi juga dia kayaknya top 5 juga di Korea. Nah, kalau di dalam universitasnya itu departemennya macam-macam. Enggak, kenapa dia spesifik menyebut women? Nah, makanya sejarahnya itu di Korea itu dulu gitu ya, semasa ya zamannya sebelum Ewha berdiri itu kan anak perempuan itu kan nggak boleh sekolah. Ini sejarah Korea. Sejarah Women's University itu di Korea. Jadi nggak boleh sekolah. Kalaupun misalnya ada upaya gitu ya. Perempuan dan laki-laki misalnya nilainya sama gitu ya untuk diperjuangkan masuk dalam universitas, itu tuh tetap laki-laki yang akan dimasukkan. Nah, lalu kemudian ada misionaris lah ya, perempuan gitu ya. Dia di Korea itu mendirikanlah Women's University itu. Tadinya bukan university sebetulnya, tadinya sekolah perempuan aja. College gitu lah ya. Ya, sekolah perempuan kalau nggak salah ya untuk primary school lah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dan dia hanya menerima murid perempuan. Gitu ya. Jadi hanya menerima murid perempuan, lalu dia berkembang gitu kan. Kemudian ada middle schoolnya, kemudian ada high schoolnya, terus kemudian dia membuat university itu. Nah, sejarahnya seperti itu. Nah, terus kemudian mereka mempertahankan tradisi itu gitu kan, sebagai upaya untuk mengafirmasi perempuan. Maka kemudian universitas itu hanya menerima mahasiswa reguler perempuan. Jadi tapi ada di beberapa tahun terakhir gitu ya, ada semacam exchange program gitu. Nah, itu baru boleh lah laki-laki ada yang masuk ke situ sebagai mahasiswa exchange gitu ya, dari berbagai macam negara. Tapi kalau mahasiswa reguler dari
bahkan dari yang ini ya SMP, SMA, terus kemudian universitas itu semuanya perempuan. Mungkin kalau yang kayak reguler. Di sini, kalau kayak di sini Stellar Duce Tarakanita gitu ya. Ya, tapi kalau di Rembang dulu ada sih, tapi sudah ya sekolah. sempat jadi laki-laki. Ada laki-lakinya. Dulu SMA-nya sekolahnya yang didirikan Bu Kartini. Iya, sekolah Kartini. Nah, itu barengan, Mas. Jadi sejarah gerakan itu pada waktu itu ya saya lupa tahunnya, tapi saya pernah baca gitu ya sejarahnya itu, sejarah gerakan perempuan di Korea yang akhirnya kemudian membuat institusi pendidikan itu sejalan gitu ya dengan gerakan Kartini gitu di Indonesia. Jadi nyambung sebetulnya ya itu kalau istilahnya tuh transnational movementnya itu meskipun mungkin mereka tidak saling berkomunikasi ya, tapi eranya itu berbarengan seperti itu. Jadi kalau disamain dengan Stelladus, saya nggak tahu ya basis ideologisnya apa gitu kan, sejarah ideologisnya apa. Kalau yang di Stelladus itu ya sekolah perempuan itu ya, tapi kalau di Ehwa itu dia punya sejarah ideologis mengapa sih hanya menerima perempuan. Oke. Gitu. Dan kata Anda tadi di Korea banyak yang seperti itu. Ada beberapa. Enggak, kenapa kok banyak ya? Kenapa Korea memberi perhatian pada kajian perempuan? Ya, itu sejarahnya itu dulu. Tapi bisa bikin banyak. Iya, jadi kemudian ada beberapa cabang-cabangnya gitu. Bukan cabang sih, tapi beberapa pendiri gitu ya. Kemudian membuat Women's University itu. Jadi ada National Women's University, Sukmyung Women's University, Ehwa Women's University. Itu. Tapi sekarang udah boleh laki-laki kuliah di sini. Enggak ada juga. Hanya program juga. Iya. Semuanya isinya perempuan, tapi departemennya macam-macam, enggak hanya. Kalau saya kan Departemen of Women Studies. Jadi memang cikal bakalnya universitas itu gitu ya, belajar tentang gender studies, women studies, feminism gitu ya. Tapi kan kemudian berkembang nih departemennya ya macam-macam, ada tentang mathematics, bahkan ada pilot gitu ya, sekolah kampus kuliah untuk profesi pilot itu bahkan ada juga di jadi situ. Kedokteran itu juga. Ini IAIN yang sudah diuinkan lah ya. Ya kan, iya dong. Atau IKIP yang sudah di UNY kan, ya. Bahkan medical studies-nya itu salah satu yang terbaik tuh di Ehwa itu di Korea. Iya. Oke. Jadi artinya banyak gitu loh departemennya itu sebetulnya. Dan itu memberi tempat khusus kepada perempuan, misalnya tadi jurusan pilot ya, memperbanyak pilot perempuan. Ya, betul. Oke. Nah, Mbak Disinta, sejak kapan Anda tertarik untuk melakukan kajian tentang gender? Waduh, sejak kapan ya? Sejak kapan itu mungkin yang waktu kuliah S1 gitu. Kuliah S1 semester berapa ya? Sekitar semester. Pokoknya di semester yang pada waktu itu kemudian ada mata kuliah gender gitulah ya. Saya lupa, kayaknya semesternya agak banyak gitu ya, semester 5 atau semester 6 gitu ya. Ada mata kuliah itu gitu ya. Terus berbarengan dengan pada waktu itu kan dulu kalau mahasiswa tuh kan suka ada nyari kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Misalnya saya dulu ikut B21 gitu kan, ikut kegiatan pers gitu-gitu ya, jadi belajar menulis dan sebagainya. Lalu kemudian saya waktu itu ada informasi bukaan untuk volunteer PKBI. Nah, gitu kan. Oh, era Anda itu 2015 kayaknya saya waktu itu. Oh ya? Jadi 2005 sorry 2015 tuh kuliah S3 Alex. Iya 2005 ya kita sih memang terpaut jauh tapi nggak jauh-jauh banget Mbak. Iya 2005 kayak 2006 gitulah. Terus ya ke teman-teman PKBI kan juga mereka concernnya kan isu waktu itu ya isunya Kespro gitu ya kan, kesehatan reproduksi ya. Terus ada irisannya dengan kemudian saya belajar banyak diskusi tentang gender, tentang feminisme seperti itu kan. Ya terus di saat bersamaan ada kuliah tentang itu gitu ya. Jadi sejak itu sih sebetulnya terus ini ternyata menarik juga ya. Apa banyak yang menarik? Saya sebetulnya kalau belajar tentang gender, belajar tentang feminisme itu sangat personal ya. Seringkali dorongannya itu personal gitu ya. Jadi
ya saya kemudian kan mengamati, merasakan, mengalami gitu ya. Wah jadi perempuan gitu ya. Misalnya dulu saya pengen banget sekolah luar negeri gitu ya, atau sekolah yang jauh gitu ya dari Jogja gitu kan. Tapi seringkali kan ada komentar-komentar, wah ngapain sih sekolah jauh-jauh gitu di era ya. Anda Iya. masih ada di Jogja loh ini. Iya, ya sekarang aja masih Mas. Iyalah masih lah. Komentar-komentar yang apa ya istilahnya? Masih lah. Makanya masih ada tuh mata kuliahnya kan, dan saya mengampunya. Oh enggak, kalau S1, di tempat S2, yang lain kan mungkin masih banyak, tapi kalau di Jogja masih lah, masih kan dengan aduh ini podcast ya nggak bisa ngomong tapi hampir keceplosan. Justru podcast itu untuk ngomong, kok nggak bisa ngomong. Di Jogja itu kan ya apa namanya apa Mas kalau mau melihat secara general misalnya ya representasi pemimpin gitu di Jogja perempuan kan gitu. Hampir mana? Hampir kan? Insya Allah. Ya berarti belum kan, masih banyak tantangannya. Loh itu tapi perubahannya ngeri loh Mbak kalau terjadi. Iya tapi ini udah kita omongin kalau tiba-tiba keraton dipimpin seorang perempuan apa enggak seluruh dunia itu wah kan, ini terobosan dari Jogja lepas dari segala perdebatannya saya nggak ngikut-ngikut ya, lah ini. Ya in general ya saya nggak bilang itu ya in general kepemimpinan perempuan in general ya maksudnya di politik di pemerintahan bahkan misalnya Bupati Gunung Kidul perempuan. Iya mana lagi Mas? Lo dulu Bupati Sleman perempuan. Iya. Kepemimpinan perempuan di Jogja itu saya kira cukup fenomenal lah. Berapa persen kira-kira? Ya enggak. Ya makanya ini bicara tentang secara general betul. Kan. Enggak, tapi menurut saya kalau case by case saya agak berdebat soal ini. Kalau di Jogja ya misalnya rektor UGM. Ya rektor UGM perempuan ya baru ini ya setelah berapa tahun gitu ya kan. Iya, tapi kan luar biasa. Ya sebagai dekan perempuan banyak. Ya filsafat dekannya perempuan. Ya case by case mungkin kita bisa melihat ada perubahan yang cukup menggembirakan gitu luar ya biasa, dari di apa yang sudah. Era saya masuk aja 95 perempuan itu sudah cukup dominan lah. Iya, tapi kalau dilihat dari ini kan bicaranya secara objektif ya, secara objektif dengan data gitu ya. Misalnya bicara tentang profesor perempuan saja misalnya berapa persen sih gitu ya. Ya kan, bicara tentang dekan perempuan berapa persen sih jumlahnya dari semua yang ada gitu kan. Rektor perempuan baru ini loh gitu kan. Ya. Dan di Indonesia berapa sih gitu ya. Butuh misalnya satu, gitu butuh ya. satu dulu untuk kemudian. Ya, tapi kan tadi pertanyaannya seolah-olah ini udah selesai gitu loh. Ya enggak, tapi bahwa, menurut saya ya ada keliru juga sih kalau saya mengucapkan seperti itu, maaf. Tapi tingkat kompetisi, afirmasi dan permisivitas dari masyarakat itu sejak saya masuk saya kira sudah luar biasa. Karena misalnya saja yang saya gampang melihat adalah waktu KKN ini penerimaan mahasiswa baru. Yeah. Itu jumlah laki-laki dan perempuan UGM hampir sama sudah. Gitu. Jadi jumlah S1 itu selalu lebih banyak perempuan, Mas. Nah, itu problem kok ngene gini dora lulus. Begitu naik ya fenomena glass ceiling itu kan masih terjadi ya misalnya. Ya itu kan S2, artinya kalau kemudian S1-nya saja banyak yang lulus perempuan kan ya itu akan dalam tanda kutip terlihat mungkin 5 tahun lagi, 6 tahun lagi. Ya tapi kalau dibandingkan dengan Filipina misalnya gitu Mas kan masih jauh banget. Oh, jauh ya jauh. Korea gitu? Ya apalagi. Korea luar biasa. Kalau graduate studentnya jumlah perempuan yang apa namanya higher education ya yang sekolah tinggi S2, postgraduate S2, S3 gitu ya lebih banyak jumlahnya kalau di sana. Persentasenya. Ya ini kan bicara secara kalau sarjana juga. Ya. Tapi kalau sarjana persentasenya sekarang UGM lebih gede perempuannya. Wah itu lihat data lagi kalau UGM in general ya. Tapi kalau kemarin lihat departemen saya misalnya gitu ya lebih banyak secara kuantitas ya ini ya lebih banyak perempuan. Ya, oke. Gitu. Nah, apa problem keperempuanan apa yang masih menjadi problem besar menurut Anda? Waduh, apa ya? Kalau sekarang ya karena ini kalau kaitannya ya kalau problem apa yang paling dominan gitu ya, yang masih paling menjadi tantangan. Pendidikan saya kira udah oke. Misalnya kayak gitu, spesifik isu gitu ya.
Pendidikan saya kira oke. Profesi juga rasa-rasanya, misalnya kita ambil jangan pakai rasa lah. Enggak kan, enggak, maksud saya dokter gitu kan pakai rasa. Kayaknya dokter di dekat yang biasa saya periksa kebanyakan perempuan. Kebetulan mungkin Mas. Saya melihat daftar, bukan kebetulan, kayak daftar dokter di JIH banyak banget perempuan. Dokter, dosen, coba ayo. Dosen banyak laki-laki Mas. Masih banyak laki-laki. In general ya. Oke. Profesor itu juga apalagi. Ya tapi itu kan nunggu nanti yang postgraduate. Ya kalau data yang sekarang gitu ya, existing datanya kan ya tetap ya jumlah. Tapi kita anggap soal profesi dan pendidikan relatif sudah oke ya buat perempuan. Bukan sudah ya, tapi ada perubahan yang mengarah ke yang lebih baik gitu ya. Untuk opportunity, lebih untuk enaknya kita sebut begitu. Ya ada kesempatannya mungkin lebih baik gitu ya, lebih terbuka dan fasilitas-fasilitas yang bisa diakses juga lebih baik. Dan mungkin pola asuh juga. Dan ini beberapa studi ya, berdasarkan beberapa studi yang dilakukan, pola asuh dalam memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan itu cenderung ya mengarah ke setara gitulah ya. Meskipun di beberapa tempat yang lain misalnya ya juga berdasarkan studi juga gitu ya. Misalnya di Lombok gitu ya yang atau misalnya di daerah-daerah yang masih adatnya sangat kuat gitu ya. Hukum adatnya masih kuat atau tingkat kemiskinannya sangat tinggi gitu ya. Itu kan masih ada ya kecenderungan mendahulukan laki-laki untuk berpendidikan tinggi dibandingkan dengan perempuan gitu ya. Ya, tapi kalau melihat ya dari beberapa hal gitu ya, tadi sih ada kecenderungan yang mengarah lebih baik soal memberikan kesempatan partisipasi ya pendidikan gitu ya. Nah, Mbak, departemen Anda kan sosiologi ya. Saya tuh ada satu pertanyaan yang agak memang udah lama saya pendam sih. Karena gini, kalau soal kultur, cara pandang masyarakat gitu ya, misalnya yang paling gampang masyarakat Jawa itu sangat dipengaruhi sebetulnya sudah bukan lagi oleh cara pandang Hindu maupun Buddha, tapi sudah cara pandang Islam. Nah, sudah banyak buku yang menyatakan itu dan sangat adekuat gitu ya. Cuman secara prinsipil ada yang mengherankan menurut saya. Karena di dalam Islam itu ini ada kaitannya dengan jurnal yang Anda tulis tuh. Di dalam Islam orang yang merawat, yang bertanggung jawab kepada orang tua itu adalah laki-laki. Fikihnya kan begitu. Tapi jadi kalau ini supaya agak lebih jelas ya. Jadi kalau kita menikah nih teman-teman, kan yang menikah kan wali perempuan, ya. Artinya tanggung jawab perempuan kemudian berada di suaminya, oke. Tanggung jawab anak terhadap laki-lakinya dengan demikian dalam tanda kutip putus nih, ya kan? Sehingga sebetulnya kalau keliru saya dikasih tahu ya. Menurut yang saya ketahui fikihnya yang bertanggung jawab terhadap orang tua baik ekonomi dan yang lain-lain itu adalah laki-laki. Oke. Tapi fenomenanya di Indonesia seolah-olah yang dianggap bertanggung jawab terhadap orang tua adalah perempuan. Sehingga bahkan memang kadang-kadang ada orang yang mohon maaf ya, belum punya anak laki-laki gitu dianggap menjadi masalah gitu kan. Tapi ada banyak juga orang Jawa secara khusus gitu ya yang saya lihat cara pandangnya, kalau belum punya anak perempuan belum lengkap karena nggak ada yang merawat kita gitu. Nah itu gimana tuh melihat persoalan itu berdasarkan studi dan kajian gitu ya. Ya kalau dari studi yang saya lakukan gitu ya, yang kemudian ditulis dalam artikel jurnal itu kan memang argumen yang mau disampaikan adalah berdasar ini ya.
tadinya tuh sebetulnya risetnya itu saya tidak spesifik ya bicara tentang gender atau bicara tentang perempuan, jadi hanya in general bicara tentang sandwich ya praktek sandwich generation, kemudian praktek intergenerational care transfer gitu ya di Indonesia dan dibandingkan dengan negara-negara di Asia yang lainnya gitu ya, karena kan kita ya akan menghadapi problem itu gitu kan terkait karena bonus demografi gitu ya, lalu kemudian kita ada penumpukan populasi lansia gitu ya. Terus gimana gitu kan merespon itu sebetulnya. Nah dalam perjalanannya ketika yang diwawancara kan kemudian ya laki-laki ya perempuan gitu ya. Tapi ternyata ketika bertemu dan berbicara dengan para informan atau partisipan yang perempuan itu ternyata lebih kompleks gitu ya. Karena kan asumsi gendernya itu ya kalau laki-laki akan secara finansial gitu ya. Terus perempuan itu yang nanti yang merawat seperti yang tadi Mas Putut sampaikan ya. Tapi ternyata dua-duanya gitu ya perempuan Betul. Ini. Karena ketika dia diberikan istilahnya ya tugas budaya tadi ya dalam tanda petik ya, atau peran budaya tadi ya dalam tanda petik untuk merawat, itu kan tetap akhirnya dia memikirkan kebutuhan semuanya gitu kan ya nanti secara ekonomi gimana kalau ke rumah sakit nanti naik apa misalnya gitu ya, sementara nggak punya asuransi gitu kan, belum lagi nanti kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti makan gitu ya, atau misalnya ada kebutuhan lain mereka punya asisten gitu ya untuk merawat mereka, membantu merawat juga, itu kan semua butuh secara finansial gitu ya. Nah itu juga akhirnya terpikirkan juga, oh ternyata yang namanya care itu tidak hanya soal merawat dalam artian ini ya merawat gimana ya, menemani terus nanti kalau sakit dia yang ngurusin dari obatnya, makan dan sebagainya, tapi juga dia memprovide semuanya gitu kan. Dan dari situ ada cerita juga gitu ya, misalnya dari satu informan saya itu 4 bersaudara gitu ya Mas ya. Dia perempuan sendiri yang terakhir, yang lainnya laki-laki gitu ya. Tapi ketika ibunya misalnya dia tadi ya butuh teman, butuh apa, itu kemudian larinya ke informan saya yang perempuan ini. Jadi makanya dia ada pertanyaan, kenapa harus saya, yang terus saudara-saudara saya yang lain kemana, ngapain gitu kan. Makanya itu dipakai judul gitu kan, why me gitu kan. Nah ya itu bahkan dia sudah seperti dipersiapkan gitu ya. Ada narasi-narasi yang dari saudara-saudara, dari keluarga yang lain, nanti kamu ini ya gantiin, nemenin, gitu-gitu. Maksudnya ya. Kenapa itu bisa muncul ya? Ya kalau padahal tadi saya bilang, padahal dalam kaidah fikih Islam yang bertanggung jawab itu kepada orang tuanya itu laki-laki loh. Ya salah satu penjelasannya kalau dengan menggunakan perspektif yang saya gunakan, ya ada bias ideologi patriarki itu ya dalam mengatur relasi itu gitu ya, mengatur relasi bahwa ya karena dia perempuan gitu ya, maka dilekatkan dengan peran-peran domestik gitu kan, dan peran domestik itu akhirnya kan kemudian bentuknya macam-macam gitu ya, tidak hanya soal dulu kalau bicara tentang privat domestik itu ya perempuan yang jadi istri di rumah gitu ya, melayani suami, memasak dan sebagainya gitu-gitu ya. Tapi kemudian ini melebar gitu ya, atau bentuknya kemudian menjadi lebih bervariasi. Bahkan dalam ketika merawat orang tua itu juga dikategorikan itu ya peran domestik, itu juga tugasnya perempuan gitu. Jadi nemenin orang tua yang sudah lansia itu ya perempuan yang jadi melayani, misalnya menemani suami, melayani suami itu tugas perempuan. Terus kemudian menemani orang tua, mertua bahkan misalnya gitu ya. Ya itu kan peran-peran domestik gitu ya. Itu kan kerja-kerja domestik ya, itu lekatnya dengan perempuan. Bukan gitu hanya ya. gitu Mbak. Ini belum bisa dianggap, maaf saya potong ya. Belum bisa dianggap sebagai kajian atau riset gitu ya. Kalau saya ini pengamatan saja, berdasarkan pengalaman saya hidup sudah lama dari kampung gitu ya, mengamati di tingkat kampung, di tingkat pertemanan dan lain sebagainya. Itu memang misalnya tadi ada 4 bersaudara atau 3 bersaudara, yang satu perempuan. Pertama akses terhadap sekolahnya, kalau di zaman saya masih ada tuh, yang laki-laki bisa sampai SMA gitu, tapi yang perempuan SMP, lalu mereka menikah dan kemudian dalam tanda kutip merawat orang tua gitu. Ini yang SMP tadi yang merawat. Iya, yang perempuan dan SMP, artinya dari tingkat pendidikan aja udah dibedain.
dan langsung mendapatkan beban menikah gitu ya, dan kemudian mendapatkan beban merawat orang tua. Sekarang bahkan kalau saya lihat lagi ini di perdesaan, saya lihat mulai bahkan suami yang jobless pun dirawat perempuannya. Iya kan? Nah, mungkin Anda sebagai peneliti menemukan juga kasus-kasus kayak gitu kan. Karena ya situasi ekonomi lagi tidak baik semenjak sebelum pandemi bahkan. Ketika laki-lakinya banyak di layoff begitu, lalu perempuan jadi tulang punggungnya. Walaupun Anda juga ada studi tentang pandemi dan perempuan ya. Jadi saya memang harus agak mengeksplorasi ini dengan beragam fenomena yang sosiologis yang terjadi di masyarakat kita. Zaman memang makin maju, tadi itu keterbukaan akses perempuan makin luas, tapi di banyak hal ada banyak perempuan yang justru mengalami makin banyak tekanan. Gimana tuh soal itu? Ya, tadi bisa dikatakan seperti itu ya. Bahwa ada banyak perubahan gitu ya. Tadi ya kesempatan sekolah itu kayaknya lebih setara gitu-gitu ya. Tetapi kok secara kultur muter-muter di situ aja, kan bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, tadi kan kita bicara Jogja soalnya. Beda dengan maksudnya tadi loh bahwa kok tadi perempuannya tetap begitu sih gitu. Karena tadi Mas, yang saya wawancara ini kelas menengah semua loh. Gitu. Dan educated women semua gitu kan. Meskipun nanti saya akan meng-highlight ya, sebetulnya saya tidak ingin, karena dulu pernah juga ada yang berkomentar, jadi ini sebetulnya mau apa, mau meliberalisasi gitu ya, gitu-gitu kan, ya nggak juga begitu dibacanya gitu ya, tapi nanti saya akan menjelaskan gitu, sebenarnya maksud dari tulisan itu mau bagaimana gitu ya, bukan untuk kemudian mempertentangkan bahwa ini terus nggak mau gitu ya perempuan gitu dan sebagainya. Tapi tadi pertanyaan yang tadi ya kalau dalam secara secara teoritis maupun secara empiris tadi kan juga banyak ditemukan ya kasus-kasus yang seperti itu ya. Kenapa sih kok situasinya ada paradoks yang seperti itu gitu ya? Ya bisa dijelaskan sebetulnya memang kan ini sama-sama berkembang ya Mas ya. Misalnya feminisme itu kan berkembang juga dengan dia mengembangkan perspektif-perspektif untuk mengempower perempuan atau kemudian memberikan gagasan-gagasan tentang kesetaraan, keadilan gitu-gitu ya, tentang inklusivisme gitu ya. Tapi juga patriarki ini kan enggak pinter juga gitu kan. Dia juga berkembang juga gitu ya. Dia juga memperbaharui mesinnya, memperbaharui cara dia untuk juga mempertahankan relasi kuasa, mempertahankan status quo gitu ya. Dan salah satu cara dalam konteks ini intergenerational care transfer, tapi juga patriarki ini kan enggak pinter juga gitu kan. Dia juga berkembang juga gitu ya. Dia juga memperbaharui mesinnya, memperbaharui cara dia untuk juga mempertahankan relasi kuasa, mempertahankan status quo gitu ya. Gitu ya. Saya nanti kemudian dianggap sebagai bukan anak yang sayang dengan orang tuanya misalnya gitu ya. Perasaan-perasaan bersalah itu kan dikonstruksikan lah bahasanya gitu ya. Itu kan jadi value pada diri orang dan value itu dari konstruksi. Iya, dari lingkungan sekitar kita. Karena ada yang nggak percaya gitu ya. Tuh, ya memang harus terjadi kayak gitu. Iya, jadi ada situasi-situasi seperti itu. Atau misalnya ada situasi yang kemudian misalnya begini, ya kamu kan anak perempuan gitu ya, jadi kamu yang lebih bisa dekat dengan orang tua misalnya gitu ya, kamu yang lebih bisa ngomong misalnya gitu ya, kalau kamu nggak bisa melakukan seperti itu semuanya, berarti kamu bukan perempuan tulen misalnya gitu-gitu juga kan. Saya akan stop di sini nih. Jadi ada itu gitu ya. Tapi sebenarnya benar nggak sih perempuan lebih punya sense untuk merawat, mengayomi, mengatur dibanding laki-laki itu. Nah, problemnya adalah sebetulnya juga yang saya tulis itu kan bukan kemudian perempuan meniadakan semua itu, gitu ya. Ya apa yang salah kalau saya memang punya kemampuan memperhatikan lebih baik, gitu misalnya. Apa yang salah kalau juga kefemininan saya ini saya pertahankan gitu. Toh saya nyaman dengan kefemininan saya, gitu kan. Tetapi problemnya adalah ketika kefemininan itu dimanfaatkan gitu loh Mas. Nah, dimanfaatkan, dieksploitasi, seolah-olah dia tidak punya pilihan selain itu. Atau seolah-olah ketika dia butuh bantuan gitu ya, nggak ada tuh
yang apa namanya memberikan akses untuk membantu dia karena jadi misalnya jadi kan saya ada section itu tentang dilema itu ya. Di satu sisi bahwa merawat itu adalah juga kanal dia untuk membuat dia merasa eksis gitu juga kan, bahwa ya saya sayang sama orang tua saya gitu ya, saya mau merawat ini dengan kesadaran bahwa memang saya mau gitu, dan saya senang melakukan itu, dan bahwa konsep tentang misalnya anak berbakti ya memang saya mau menjadi anak yang berbakti, apa yang salah dengan itu? Betul. Ya nggak ada yang salah dengan itu. Betul. Gitu ya, dan nggak ada yang salah dengan misalnya pilihan perempuan untuk lebih dekat baik secara emosi, secara fisik gitu ya, dengan ibunya misalnya, dengan bapaknya, atau misalnya dia merawatlah itu semua anggota keluarganya. Cuma problemnya kan itu tidak bisa dilakukan sendirian pada akhirnya. Betul. Gitu kan. Lalu apa yang bisa harusnya kan yang mau saya katakan adalah potensi-potensi itu bagaimana kemudian itu memberikan inspirasi gitu ya, bahwa kebijakan itu kalau kita basisnya adalah pengalaman perempuannya seperti ini, mungkin akan ada kebijakan-kebijakan yang lebih istilahnya proporsional gitu misalnya, atau misalnya supporting gitu ya, memberikan support gitu ya kepada ya perempuan itu maunya begini, tapi dia juga butuh hal-hal yang lain untuk mendukung pilihan dan keinginannya itu gitu kan. Nah ini disupport dong gitu oleh negara misalnya. Supportnya misalnya apa? Ya supportnya misalnya kalau dalam konteks care policy itu misalnya bisa nggak nih dibagi dua pemenuh ikut misalnya ya beberapa dia yang memenuhi, negara sebagian misalnya gitu ya, atau apalah jaminan sosial atau insurance untuk lansia ini jangan dipersulit misalnya gitu ya, dipermudah misalnya, atau bahkan mungkin dibanyakin gitu misalnya gitu ya. Nah hal seperti itu sebetulnya yang ingin yang ingin disampaikan dalam artikel itu. Memang ada agak yang getir sih kalau misalnya ada satu keluarga punya 2 anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuannya merawat orang tuanya, lalu ketika ada goncangan di dalam extended family itu, lalu misalnya yang perempuan mau minta bantuan kakak atau adiknya yang laki-laki, dibilang sama orang tuanya, ini sering nih, udah jangan ngerepotin dia atau mereka gitu. Mereka kan punya tanggung jawab keluarga sendiri. Lah kan perempuannya ini juga punya keluarga juga gitu kan. Tapi itu kayak diomongkan kayak seperti nggak ada bahwa perempuan ini juga punya keluarga, punya suami, punya anak gitu. Dan itu ya diungkapkan oleh bapaknya maupun ibunya. Artinya itu udah dianggap kelaziman gitu. Perempuan harus menyangga semuanya gitu. Ya budaya kan begitu toh Mas. Jadi kayak seolah-olah itu natural gitu ya. Padahal sebetulnya kan itu adalah sesuatu yang bisa diubah gitu kan. Kalau sesuatu yang sifatnya alamiah itu kan sesuatu yang nggak bisa dirubah toh. Tapi sebetulnya kan kalau kita mau melihat lebih jauh ya kayak gitu tuh bisa dirubah toh sebetulnya, cara berpikir, cara memperlakukan, cara menempatkan gitu ya. Itu kan sebetulnya bisa dibicarakan, bisa dicari cara bersamanya, win solutionnya bisa, artinya kan itu bisa dirubah ya. Tapi ya namanya tadi budaya itu ya gitu, seolah-olah itu taken for granted padahal enggak gitu. Nah dengan fenomena sandwich generation itu, generasi sandwich itu berarti perempuan kena double burden gitu ya kan? Gimana itu menjelaskannya, Mbak? Ya itu ya, jadi ada beberapa isu kan sebetulnya ya akibat dari konstruksi sosial berbasis gender itulah ya istilahnya itu ya. Salah satunya kan tadi ya, kalau yang pertama tadi labeling gitu kan, bahwa ya perempuan itu karena perempuan gitu ya, maka kemudian dia seolah-olah dilabelin secara general perannya adalah peran domestik gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dikategorikan sifatnya domestik itu perempuan gitu ya. Tanpa kemudian merekognisinya. Sebenarnya problemnya itu kan bukan hanya perbedaan publik domestik itu aja ya Mas ya. Tapi kan sebetulnya yang menjadi problem itu kan seringkali hal-hal yang sifatnya publik itu kok lebih direkognisi sih, lebih baik, lebih diistimewakan sih dibandingkan dengan yang domestik. Karena sebetulnya kalaupun mau memilih peran domestik itu kan juga nggak apa-apa juga gitu kan. Maksudnya gini. Ya, itu label. Tadi kan itu stereotype. Ya, terus yang lain adalah soal
double burden tadi. Nah, double burden itu juga ada rentetannya dengan stereotip ini gitu kan. Karena perempuan seringkali labelnya adalah domestik, tapi itu nggak ada nilainya seringkali. Nah, kemudian ketika dia juga ingin punya peran di publik, which is misalnya bekerja gitu ya, itu kan yang domestik ini kan nggak bisa dilepaskan dari perempuan. Contohnya misalnya gini Mas, saya sering kali ngomong ini di kelas contoh ya, misalnya PSD perempuan yang sedang sekolah S3 dengan laki-laki yang sedang sekolah S3 misalnya, mau sekolah ke luar negeri gitu misalnya ya, dua-duanya ini sama-sama sudah menikah misalnya. Pertanyaannya sering kali kalau yang perempuannya mau ke luar negeri gitu ya, itu adalah nanti anaknya gimana, nanti suaminya gimana gitu ya. Tapi pertanyaan yang sama kan jarang ya ditanyakan ke yang laki-laki gitu ya. Kalau dia mau sekolah tinggi, mau ke luar negeri, mau pergi dari rumah, jarang sekali pertanyaan yang sama itu. Artinya ya ini, mau setinggi apapun perempuan, mau seproduktif apapun perempuan, label domestik ini nggak bisa dilepaskan dari dirinya gitu loh. Jadi sehingga ketika dia ada di publik gitu ya, sekolah mau bekerja, ini tetap istilahnya kalau bahasa Jawanya itu digondeli gitu ya. Akhirnya dia kemudian tadi seolah-olah punya dua beban, itu bukan seolah-olah ya, tapi ya memang sering itu tadi. Oke, tapi kita kupas dulu satu tema dulu deh, yang perempuannya oke, kita bisa pahami. Nah, soal generasi sandwichnya di Indonesia separah apa itu? Apanya? Problem generasi sandwich. Problem yang gimana tuh Mas? Sandwich? In general maksudnya? Iya, secara umum gitu. Apakah itu benar-benar sudah menjadi problem sosial kita, atau baru mau tahap menjadi problem sosial, atau ada potensi ini akan lebih parah gitu? Ya. Atau sebetulnya ini hanya fenomena 1-2 orang aja gitu? Enggak lah, kalau 1-2 orang itu enggak lah, tapi ada lah ya kan itu. Jadi gini Mas. Ya enggak 1-2 orang, tapi belum menjadi problem yang sosial besar kolektif gitu ya. Gitu. Sandwich generation itu kan kenapa sih kemudian ada problem gitu ya dengan yang kemudian diistilahkan dengan sandwich generation itu kan karena sebetulnya kan ada itu ya Mas ya, posisi yang ya bisa dikatakan dilematis gitu ya. Apalagi dalam konteks masyarakat yang ini ya, industrial, masyarakat industri sekarang yang semakin modern, kemudian ya kita juga mengarah istilahnya ya kapitalistik gitu misalnya gitu ya, neoliberalisme gitu-gitu ya. Itu kan kita bicara misalnya dalam konteks ekonomi gitu ya, tantangannya kan semakin besar Mas. Oh sangat. Iya kan. Anak muda gitu ya, kemudian bekerja, transisi dari lulus kuliah misalnya untuk mendapatkan kerja itu kan juga sekarang mengalami perpanjangan gitu kan. Betul. Ya kan. Belum nanti kalau sudah dapat pekerjaan itu juga dia mungkin punya tantangan income-nya seberapa gitu ya, upah minimum dan sebagainya. Betul. Itu kan semakin banyak. Betul. Ya nggak sih. Nah dalam konteks seperti itu, ketika dia juga kemudian punya beban tadi ya, sebagai misalnya dia sudah berkeluarga, kalau sandwich generation kan berarti dia asumsinya sudah berkeluarga gitu ya. Dia punya beban untuk keluarganya, tapi di sisi yang lain beban terhadap keluarga asalnya yang sebelumnya ini juga masih ada. Dia bayangkan dengan kapasitas yang seperti itu, dia harus memenuhi semuanya. Nah ini kan problem nih Mas. Pertanyaan saya begini, kenapa orang tua menjadi problem anaknya kalau di Indonesia? Rata-rata kenapa? Kalau dalam konteks itu kan kemudian dia harus memenuhi, problemnya tuh bukan orang tuanya problem gitu ya. Problemnya adalah kemampuan atau kapasitas dia gitu ya. Iya. Maksudnya ini kenapa kemudian orang tua kok? Kenapa orang tua di Indonesia tidak berdaya? Ya. Pertanyaannya lebih simpel. Atau masih tidak bisa diputuskan gitu ya dari, misalnya kalau sudah menikah ya sudahlah harusnya independen misalnya gitu ya, nggak ada kaitannya lagi dengan keluarga asalnya misalnya gitu ya. Tapi kenapa di Indonesia kok masih ada ikatan, lebih spesifik, ada relasi, lebih gitu-gitu spesifik ya? Kalau relasi nggak ada masalah, yang ya kita kultur timur, budayanya memang kayak gitu. Pertanyaan saya ini kan generasi sandwich ini secara khusus kita anggap itu problem ekonomi lah sebetulnya. Misalnya ya. Pertanyaannya kenapa orang tua di Indonesia ketika sudah tua tidak berdaya secara ekonomi? Ya itu juga problemnya
ini apa namanya ya lansia tadi ya, pemenuhan perlindungan sosial gitu ya terhadap lansia ini kan memang belum sepenuhnya apa ya maksudnya established gitu ya Mas ya. Jadi karena harusnya ini kan menjadi tanggungan negara gitu ya. Ketika dia sudah tidak produktif gitu ya. Bebannya Bu Sri Mulyani udah banyak. Ini harusnya kan menjadi apa namanya ya tugas negara. Tapi ketika tugas negara ini tidak hadir gitu ya, tidak ada, ya akhirnya itu dia ikatan-ikatan komunal ini yang akan kemudian menjadi mereka menjadi rely on ke sana gitu kan. Mereka bersandar ke sana dan salah satunya ya tadi ke anak tadi kan begitu. Saya menemukan beberapa kasus. Nah, lagi-lagi tidak bisa ya teman-teman ini dianggap sebagai satu riset ya. Itu orang-orang berprestasi, orang-orang yang punya jabatan penting ketika sudah tidak bekerja itu bukan hanya powerless, tapi benar-benar ekonominya terganggu begitu. Nah itu kan kalau kita bilang itu problemnya ada di negara, ya bisa ya. Tapi ini ada problem juga di misalnya soal literasi keuangan dan hal-hal yang lain. Ya gitu. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya kalau case by case seperti itu bisa jadi ya. Tapi karena saya nggak punya datanya, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau dari bisa dibandingkan gitu ya dengan negara lain, negara Asia lain gitu ya, misalnya di Singapura, di Jepang, di Korea gitu ya, itu kan proteksi untuk kelompok lansia itu kan sistematis tuh Mas. Iya, ya tapi kan biasanya itu berasal dari alokasi keuangan juga yang diberikan oleh si orang ini untuk mempersiapkan hari tuanya kan. Nah mungkin kita belum punya mekanisme yang itu secara umum ya, karena kan kalau bicara misalnya mempersiapkan hari tua itu kan biasanya bicara pensiun kan. Nah pensiun itu sektor formal. Kalaupun misalnya sektor informal itu kan ada juga BPJS yang jaminan hari tua itu ya, tapi kan kita harus nabung sendiri gitu. Nah kesadaran untuk itu juga kayaknya bukan kesadaran ya, tapi situasi yang kemudian membuat mereka kelompok produktif ini di sektor informal ini ya untuk kemudian mempersiapkan hari tua dengan fasilitas dari negara. Ini situasinya masih belum cukup supporting gitu kan. Ini juga sekaligus mengingatkan ke teman-teman saya yang lebih muda ya. Kalau Mbak Desinta mungkin lebih aman lah, dosen gitu ya, ASN ada pensiun, walaupun kita nggak tahu mekanisme kalau Anda pensiun nanti akan seperti apa kan. Ada isu langsung diberi kayak swasta ya, diberi uang yang banyak gitu, pesangon yang gede, tapi nggak ada pendapatan per bulannya. Ini kan problem Bang. Karirnya sebagai akademisi, biasa meneliti, biasa mengajar, biasa menulis, tiba-tiba harus mengelola keuangan, itu problem tersendiri kan. Itu dua hal yang berbeda. Nah itu yang sering kali saya lihat. Orang memang pintar, karirnya tinggi, bagus, tapi kan di sektor yang dia bekerja, bukan sektor dia sebagai orang yang mengelola keuangan gitu loh. Begitu mendapat pesangon gede, kalau pengamatan saya gitu, nggak ada yang lebih dari 10 tahun. Ini 5 tahun sudah, 5-6 tahun sudah kewalahan tuh. Ya itu menarik loh Mas. Sebetulnya itu kan dari sisi mungkin memang perlu ini ya, mengelaborasi lebih jauh dari sisi lansianya ya. Betul. Ya, saya rasa itu menarik ya. Jadi sebetulnya apa juga sih aspirasi mereka gitu ya. Iya. Sebagai lansia, kemudian di dalam kultur yang seperti ini di Indonesia gitu ya, atau dengan situasi jaminan hari tua yang seperti itu. Saya rasa itu menarik sih Mas. Karena mungkin ya sih saya jadi baru ini juga ya, ingat juga ya, karena ya beberapa memang nggak hanya nggak hanya mereka misalnya yang biasa bekerja, misalnya bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri kan ya jelas ya Mas, akan sulit saya ya lebih kan? mudahnya ya, kalau yang sejak awal sudah jadi wira swasta nggak akan jadi beban tuh Mbak.
Saya lihat nggak ada persoalan dengan masa tua ini bukan soal mereka kaya atau enggak. Ya kan? Ini soal ya misalnya saya penulis ngurusin karyawan nih. Ngurusin dunia jurnalistik gitu ya. Tidak ngurusin bisnis saya secara pribadi. Anda seorang akademisi, karir bagus. Sebentar lagi profesor misalnya dan lain-lain. Tapi begitu misalnya dapat pesangon sekian miliar begitu, Anda nggak terbiasa dengan itu, iya kan? Dan itu banyak terjadi di Indonesia itu. Jadi bukan soal duitnya nggak ada, tapi memang tidak terbiasa mengelola. Nggak salah juga karena ketika kita bekerja kita memang fokus dalam pekerjaan kita, nggak belajar soal itu karena mungkin juga udah nggak ada waktu dan yang lain-lain lah. Saya banyak tuh melihat kasus-kasus kayak gitu. Juga ini ada yang pernah juga melakukan studi ya tentang lansia ini. Satu yang mereka terbiasa tadi ya, misalnya di sektor informal, entah mereka bekerja pada orang atau mereka entrepreneur gitu ya, itu malah pada saat dia usia lansia itu masih tetap produktif gitu Mas ya. Jadi masih tetap produktif. Lalu kemudian yang kedua adalah ada juga studi misalnya kalau di negara-negara yang kayak ya misalnya saya ini studi tapi juga pengamatan saya misalnya ya di Korea ya. Misalnya pun mereka yang terbiasa kerja formal gitu ya dan kemudian setelah pensiun, pekerjaan-pekerjaan yang lansia friendly gitu misalnya, itu juga sebetulnya banyak pilihannya gitu kan. Nah, betul. Di kita ini kan belum terlalu terbuka dengan itu juga kan. Jadi kalau yang tadi yang studi yang bahwa misalnya di daerah di area pedesaan gitu ya misalnya ya. Ya mereka tetap kerja, tetap produktif gitu ya. Ini studi yang dilakukan oleh mahasiswa saya juga ya tentang lansia di salah satu desa gitu ya. Itu mereka malah saya meskipun usianya dikategorikan lansia tapi saya tetap masih bisa melakukan banyak hal gitu kalau ya. Di desa malah. Nah memang kalau betul sih ya mungkin ya di sektor formal ada peralihan kebiasaan gitu ya yang tadinya beda, gitu. Ada regularitis gitu ya, pagi berangkat sore pulang gitu ya, terus terbiasa terstruktur menerima perintah gitu ya, instruksi gitu ya, atau sudah jelas nih yang mau dikerjakan hari ini apa targetnya seperti apa, terus kemudian tidak ada itu semua gitu ya. Nah artinya kan sebetulnya juga yang perlu dipikirkan adalah transisi dari itu gitu kan. Nah kalau yang saya tahu ya di beberapa negara yang lain itu misalnya kan ada tuh tempat-tempat pusat pelatihan atau pusat pelatihan sekaligus penyaluran penyaluran minat dan bakat itu kan betul. Sebetulnya untuk transisi kan dari apa yang dilakukan kebiasaan selama berpuluh-puluh tahun gitu ya, kemudian dia pensiun gitu. Nah ini kan juga jadi transisi itu mungkin tidak hanya soal tadi ya belum bekerja gitu ya, tapi dari yang bekerja dan sudah tidak bekerja. Itu juga perlu disiapkan sebetulnya. Nah itu juga menarik. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, apakah problem generasi sandwich itu sudah mengena ke kelas menengah itu? Iyalah pastinya Mas. Karena kan yang mengalami tadi problem. Enggak, maksudnya kelas menengah yang orang tuanya. Kelas menengah yang orang tuanya ya bisa jadi Kalau yang saya riset ini kan tadi saya bilang kelas menengah enggak kan kelas menengah yang di riset dia dari keluarga kelas menengah juga gitu. Jadi dianya bukan kelas menengah ini ya partisipannya ya. Iya partisipannya kelas menengah tapi dia sendiri juga orang tuanya dari kelas menengah juga gitu. Ya. Mungkin malah itu fenomena kelas menengah. Iya bisa jadi karena itu tadi. Karena yang orang tuanya juga misalnya udah manajer perusahaan apa, tapi begitu pensiun nggak ngerti lagi mau ngapain gitu. Iya. Oke. Nah saya ada pertanyaan ringan tapi menggelitik. Nih masih soal keperempuanan. Kenapa? Ini susah ya podcastnya, pertanyaannya kayak ujian.
Masa sih Mbak? Kenapa? Saya sih sebetulnya lebih suka menyebut pembantu rumah tangga. Walaupun sekarang sering disebut asisten rumah tangga. Oke lah. Pekerja rumah tangga. Nah, kalau undang-undangnya kan pekerja rumah tangga. Kerja rumah tangga. PRT. Kebanyakan perempuan. Ya, itu tadi. Stereotyping tadi, Mas. Balik lagi ke situ sih. Masa sih? Enggak. Kalau itu dari orangnya, iya. Ini stereotyping dari orang yang meng-hire atau orang yang bekerja? Ya itu lingkaran sih ya. Lingkaran karena stereotipnya secara budaya selama ini memisahkan publik domestik kemudian laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian ya secara tidak sadar gitu ya mengarah ke sana kan. Kita kan menginternalisasi itu. Jadi sebagai perempuan juga ternyata kalau saya perempuan saya berarti sekolahnya di sini. Saya kalau perempuan saya milih jurusan ini. Saya perempuan saya kerjanya begini misalnya gitu kan. Kan jadi terpengaruh kan. Lalu kemudian juga lingkungan yang lebih besar menilainya begitu gitu ya. Jadi kalau kelas menengah Indonesia kenapa mencarinya perempuan? Sudah punya kesadaran tentang misalnya feminisme dan lain-lain. Sebetulnya isu kelas tuh nggak ada hubungannya loh Mas dengan dia sudah gender aware atau enggak gitu ya, atau gender responsif atau bahkan mungkin sudah transformatif gitu ya, nggak ada hubungannya Mas. Jadi maksudnya apakah misalnya gini ya, apakah ada korelasi positif gitu ya, semakin dia menengah kelasnya semakin dia educated gitu ya, apakah terus kemudian dia semakin tidak patriarkis misalnya gitu ya, itu nggak ada korelasi yang seperti itu sih Mas. Jadi karena isu gender ini kan isu dia akarnya kan budaya ya, jadi dia sudah melekat di kesadaran kita, bahkan melekat di gerak-gerik tubuh kita gitu ya. Cara kita memperlakukan, cara gestur itu kan sudah terinternalisasi semua gitu kan. Dan nggak ada hubungannya dengan kelas gitu. Itu bisa muncul di kelas manapun gitu. Karena itu juga jadi apa ya? Ya sepertinya sepele sih. Tapi sekarang banyak kelas menengah butuh pembantu rumah tangga. Kenapa pembantu rumah tangga selalu identik dengan perempuan itu? Kalau yang dalam studi yang berkembang sekarang tentang care ekonomi itu Mas, sebetulnya kan nggak masalah juga ketika perempuan itu memang ya karena sudah tadi ya terlanjur menginternalisasi perbedaan pengalaman tadi atau stereotip tadi, atau mungkin kemudian jadi terasahnya di situ gitu ya. Perempuan itu terasahnya tentang feminitasnya, kemudian dia menjadi lebih gesit gitu misalnya, lebih lebih cekatan gitu ya, lebih punya passion gitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan feminin, kan sebetulnya nggak masalah. Cuman yang sekarang menjadi problem kan rekognisinya itu loh Mas. Ya kan. Jadi itu juga bagus kan ada pendapatan buat perempuan. Iya, tapi kan selama ini karena dianggapnya itu domestik, karena jadi kemudian value-nya rendah, gajinya rendah, atau seolah-olah digaji sesuai dengan persepsi subjektif si majikannya gitu ya. Nggak ada standarnya, kita kan nggak ada standarnya. Tapi kalau di Jogja sudah mulai ada perubahan Mbak dengan sistem pocokan. Kalau aku hitung-hitung gede juga itu, serius. Pocokan sekarang. Ya tapi nggak ada standarnya toh Mas. Standarnya kan disepakati. Dia tetap punya harga. Ya, sehari saya datang di tempat Anda membersihkan rumah hanya 2 jam. Segini. Jadi dia bisa mengatur tuh sampai beberapa rumah dalam sehari gitu. Ya, tapi balik lagi itu kan case by case. Tapi kalau secara umum kan kita nggak ada panduan standarnya gitu kan. Upah minimumnya berapa sih gitu kan yang. Tapi kalau aku lihat yang pocokan itu bisa 2 kali upah minimum itu. Serius? Iya, ya beberapa case ya, tapi secara umum kan iya kan. Nah, itu yang menjadi problem ya. Kalau di luar negeri kan babysitter aja tuh mahal sekali kan Mas, karena certified mereka misalnya gitu ya. Sampai mereka ketakutan sendiri gitu ya. Wah, kalau punya anak ini mahal sekali nih kalau bayar babysitter. Tapi kalau nggak punya babysitter gimana misalnya? Kok di kita bayar pengasuh anak tuh nanya tetangganya, kamu bayar berapa gitu ya. Oh yaudah saya kira-kira kurang lebih segitu gitu-gitu kan. Nah, kecuali misalnya yang ini kan kalau kita kan jadi istilahnya random ya Mas. Misalnya kalau dari yayasan misalnya ada juga kan yang bikin yayasan menyalurkan gitu terus. Tapi ya standarnya dia gitu kan. Nah, itu kan juga problem yang lain ya. Terakhir sekali ini Mbak.
Jadi dengan beberapa hal yang Anda perhatikan, Anda tulis, Anda teliti, apa solusi yang Anda berikan? Solusinya ke Bu Menteri. Kan apa yang solusi yang Anda tawarkan? Anda mendirikan Sri Institute. Oh iya, ini juga ya ada Sri Institute. Apa Srinya ya Mbak ya? Sri sebetulnya ya Sri aja sih, tapi ya karena dulu harus akta pendirian kan harus ada apa namanya kepanjangannya kan, nggak boleh pakai akronim gitu ya. Tapi kalau basicnya ya kepanjangannya apa sih sekarang? Ya kalau apa ya, aku agak lupa. Sinergi Riset dan Edukasi Indonesia. Sinergi Riset Edukasi Indonesia. Iya, jadi kalau ada penelitian tentang gender, lalu ada pengembangan kapasitas gitu ya. Iya. Training tentang gender gitu. Silakan menghubungi Sri Institute yang tidak ada hubungannya dengan Ibu Sri Mulyani. Agak serem juga ya ini podcastnya. Enggak loh, soalnya kan dulu ada partai Sri gitu loh. Sri kan nama saya Asriani, jadi kaitannya kan dengan nama saya. Gitu. Iya. Enggak, ini kenapa Bu Sri? Karena kan ada, Anda masa nggak tahu yang Bu Sri barusan mengeluarkan rame ya. Ini beban dosen pengajar. Anda itu ternyata beban loh bagi negara. Gitu ya. Tapi kita nggak bahas itu kan. Terus ngomong TikToker ya, dari pagi sampai malam itu ya, ada ya. Apa bikin ini video daily activities. Iya. Terus konklusinya adalah gimana saya ini kok bisa jadi beban negara, Bu? Ini loh yang saya kerjakan seharian. Beban semua yang dikerjakan. Ya Allah, Bu Sri. Iya. Ya, oke. Iya. Solusi sebagai ya. Seorang pendiri Sri Institute. Solusinya ya sebetulnya kan ada dua ya Mas ya, kalau mau dirangkum, karena kan sebetulnya banyak banget ya problemnya itu kan masing-masing kan butuh solusi yang berbeda gitu ya, nggak bisa fundamental saja. Iya, yang nggak bisa digeneralisasi. Ya solusinya ya ada dua, misalnya secara struktural dan secara kultural kan. Kalau secara struktural ya soal ya kebijakan berbasis gender gitu ya. Sebetulnya yang sekarang lagi lumayan ya, agak lumayan ya, tapi timely itu kan soal kekerasan itu ya. Itu kan sekarang juga menjadi cikal bakal dari terjamin nggak sih kita ini equal gitu ya secara gender gitu ya, memperlakukan perempuan dan laki-laki itu secara adil apa tidak gitu ya. Itu kan basisnya salah satunya juga isu kekerasan itu kan, melihat kekerasan, seksisme gitu-gitu ya. Nah ini kan undang-undangnya udah ada, ini kan bagus banget ya. Nah ini yang implementasinya mungkin ya perlu kerja keras gitu ya, karena ya tadi macam-macam situasinya, macam-macam budayanya juga gitu ya di Indonesia. Ya itu intinya itulah ya, kebijakan. Kemudian kalau yang kedua soal kultural ya edukasi sih, kayak podcast kayak gini kan sebetulnya juga secara kultural membantu gitu kan, membantu untuk misalnya yang nonton jadi punya pemahaman yang baru gitu ya, pemahamannya kemudian menjadi berubah, atau mungkin kadang-kadang sebetulnya dia punya isu itu tapi tidak bisa mengartikulasikannya, tapi ketika lihat podcast seperti ini, oh ternyata itu juga problem bagi saya ya, oh jadi begini-begini. Nah itu kan kemudian membantu gitu ya, membantu menstimulan adanya orang mau belajar untuk berubah misalnya gitu ya. Dan sekarang media edukasi itu ya tadi nggak hanya di kampus, nggak hanya di sekolah gitu ya, tapi juga media gitu ya, ini juga punya peran penting gitu kan untuk merubah kultur itu tadi. Okay. Itu sih Mas kalau secara general ya. Makasih Mbak Desinta. Sama-sama. Masih ada satu lagi, cuman tidak saya tanyakan kepada Anda karena mungkin. Terus ditanyakan ke siapa? Karena mungkin bukan di ranah kajian Anda gitu ya. Tapi mungkin juga bisa Anda perhatikan juga sekeliling. Saya lagi mencermati. Kenapa penyakit jantung yang secara spesifik kardiovaskular yang biasanya pasang ring itu solusinya itu kebanyakan menimpa laki-laki, bukan perempuan. Nah, itu lagi saya bukan enggak sampai ke riset lah, tapi mencermati dengan lebih ini lagi. Kenapa ya? Itu nanti ada tema lagi Mas, namanya maskulinitas. Kenapa kok yang di
ini enggak, karena saya kalau misalnya isunya mohon maaf sehat dan enggaknya, saya menemukan enggak loh. Ini yang dioperasi ini kebanyakan olahragawan, orang yang hidupnya sehat. Yang perempuan ini banyak yang mohon maaf ya mungkin bergerak tapi nggak ada olahraga spesifik. Tapi kok kenapa nggak ada isu tentang pemasangan ring? Jadi yang banyak dipasang ring adalah laki-laki. Nah ini mau dijawab. Menariknya Mas, di sisi yang lain, saya pernah studi itu di Lombok, ya, katarak itu kebanyakan perempuan, Mas. Persis. Dan ternyata setelah ya karena riset itu terus kemudian menelusuri ya literaturnya, itu ternyata secara global juga katarak saya itu setuju. Perempuan. Nah ini kenapa? Gitu betul, ya. Next podcast. Ini menarik ya. Silakan dibantu dijawab apakah betul. Ini pengamatan sekeliling aja, misalnya teman-teman ring. Misalnya ada 20 teman saya di ring. Dari sisi sehat nggak sehat? 10 orang hidupnya sehat, nggak merokok, nggak apa, badminton itu pasang ring. Tapi kok nggak ada yang perempuan ya? Nah dari situ saya mulai. Oke, itu aja sih. Ya kan supaya ada kajian-kajian selanjutnya. Mbak Desinta, makasih banyak ya. Terima kasih Mas. Oke, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.